92,5 Semasa Radio, tak lekang oleh waktu. Ngulik, ngumpulin informasi menarik. Nama saya Halimah, asalnya dari Semarang. Saya suka aja sih kak, soalnya asik aja sih didengerin, di tempat lain tuh jarang. Nama saya Argo Wahyudi, saya asli Jogja. Untuk posisi angklung ada di depan sini itu sebenarnya juga menarik wisatawan ya Mbak. Tapi angklung itu bukan budaya dari daerah Jogja, angklung itu lah budaya daerah Jawa Barat. Ya lebih baiknya kalau yang diangkat itu budaya-budaya dari Jogja. Salah satunya ya kayak jadilan atau apa gitulah. Nama aku Siti dari Jakarta. Menurut aku menarik ya dari penampilannya sendiri. Dia itu punya ciri khas yang beda gitu. Ada dua penari, satu laki-laki, satunya itu cewek. Aku kan jauh-jauh datang dari Jakarta dan aku udah sering melihat yang angklung-angklung kayak gini kan, apalagi di daerah Jawa Barat. Dan datang ke Jogja juga pengennya itu ngelihat yang ada unsur alat musik Jogjanya gitu, mungkin kayak gamelan. 92,5 Semasa Radio, tak lekang oleh waktu. Halo Sangkala, kembali lagi di Ngulik, ngumpulin informasi menarik bersama Bilal Aulia. Kali ini Ngulik bakalan ngebahas tentang alat musik angklung di Yogyakarta. Sangkala tentunya tadi udah dengerin kan pendapat dari para pengunjung di Malioboro. Pendapat mereka beragam, ada yang bilang menarik, ada juga yang bilang mending alat musik Jogja aja yang ditampilkan. Nanti kita bakalan ngulik lebih dalam bersama para ahli. Tapi sebelum itu, mari kita dengerin wawancara reporter Ayu bersama salah satu ketua angklung yang berada di Yogyakarta. Halo Sangkala, kali ini saya berada di kawasan Malioboro dan saya sudah bersama Bapak Dani selaku member dari klub angklung Ariska. Kenapa tertarik untuk memainkan musik angklung di Yogyakarta? Soalnya beda dari musik yang lain. Sebenarnya kan ini kan kalau main di Malioboro kan harusnya ada izin-izinnya Satpol PP apa gimana gitu. Di sini kan enggak, dari pos tempat ini aja yang dibolehin. Soalnya ini kan di dalam Jogja kan pas musik angklung di mana-mana udah ada di perempatan dari 2018 sampai 2017. Harapannya sih semoga seperti dulu lagi lah. Sebelum Covid kan ramai banget. Dari penghasilan apa-apa gitu semua. Pada dasarnya, alat musik angklung bukan merupakan alat musik asli Yogyakarta. Namun, karena permainannya mudah dipahami oleh orang awam, alat musik ini bisa masuk di kawasan Yogyakarta, khususnya di Malioboro. Kalau di Jogja itu sejak saya SD pun sudah belajar angklung. Di tingkatan TK itu mungkin salah satu alat musik yang bisa melatih motorik anak, bisa melatih konsentrasi. Dua hal itu sepertinya yang benefit yang kita dapat ketika kita belajar bermain angklung. Alat musik yang sangat mudah dimainkan secara ensemble, makanya dikenal juga dengan istilah ensemble musik angklung. Cara motorik ya kita menggerakkan angklung yang kita pegang berdasarkan nada yang ditunjuk. Sangat simpel sekali, bentuknya ringkas, kemudian syarat menjadi alat musik pengiring itu kan dia bisa memainkan harmoninya. Terdiri dari nada kedua, nada ketiga, dan seterusnya. Dari nada utamanya itu yang disebut harmoni. Pengiring untuk penyanyi misalnya. Tetapi kalau masalah mudah ya enggak sih. Karena pemain angklungnya dia harus tahu akor. Itu adalah harmoni dari melodi utama yang akan kita iringi. 92,5 Semasa Radio, tak lekang oleh waktu. Balik lagi sama Bilal di Ngulik, ngumpulin informasi menarik. Tadi Sangkala udah dengerin kan dari sisi musik oleh dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tapi gimana ya dari sudut pandang kebudayaan menanggapi alat musik angklung yang berada di Yogyakarta? Yuk langsung aja kita dengerin pendapat Bapak Hendro dari Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta. Nama saya Hendro, saya di Dinas Kebudayaan. Angklung merupakan salah satu alat musik, bagian dari objek kebudayaan. Setiap alat musik punya penggemarnya sendiri. Bisa masuk di sini yaitu adalah proses akulturasi budaya. Kalau sekarang, ya angklung bisa hadir di mana-mana, termasuk di Jogja.
Kenapa di Malioboro itu kan karena angklung kan lebih mudah dipindahkan. Bukan berarti di Jogja itu kemudian didominasi angklung. Angklung hanya bisa dilihat di Malioboro atau mungkin di perempatan-perempatan yang sekarang pun juga sudah mulai berkurang. Kalau di Jogja ini kan ada dua sumber kebudayaan, dari keraton dan puro Pakualaman, kedua dari kerakyatan. Yang kerakyatan ini lebih adaptif, bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Misalnya gamelan dicampur angklung, dicampur alat musik modern sering kita temukan. Di Jalan Malioboro itu kan itu. Tapi yang dari keraton itu tidak bisa kita temui karena pakemnya yang di keraton. Harapan kita sih sebenarnya pengembangan kebudayaan apapun kalau dimaknai dengan baik itu pasti baik. Beliau juga menambahkan bahwa proses akulturasi budaya itu tidak bisa dipaksa untuk dibentuk karena mengalir sesuai zamannya dan kebutuhannya serta mengalir menyesuaikan kondisinya. Itu dia Sangkala berbagai sudut pandang dari ahli musik dan ahli budaya. Ternyata sah-sah saja ketika alat musik angklung berada di Yogyakarta. Apalagi ternyata alat musik angklung ini bisa melatih saraf motorik anak-anak dan juga menghasilkan budaya yang beragam melalui proses akulturasi. Kira-kira di Ngulik minggu depan bakalan bahas apa lagi ya? Makanya tetap dengerin Ngulik, ngumpulin informasi menarik setiap hari Minggu jam 4 sore, tentunya hanya di 92,5 Semasa Radio, tak lekang oleh waktu. Bilal Aulia pamit, sampai jumpa lagi. Praktik Mandiri Mana Proses Semester 6, produksi feature radio berjudul Ngulik, episode Alat Musik Angklung di Yogyakarta. Kerabat kerja, produser Tami, program director Tariska, scriptwriter Ayu, editor Lukna, music director Taja, announcer Bilal, narator Dondi. Terima kasih kepada pembimbing Mbak Rova, Mas Hendri, dan Mas Dion. Terima kasih kepada narasumber Bapak Pandan selaku dosen FISIP Yogyakarta, Bapak Hendro selaku seksi seni dari Dinas Kebudayaan Provinsi Yogyakarta, Mas Dani selaku member dari Ariska Angklung. Ngulik, ngumpulin informasi menarik. 92,5 Semasa Radio, tak lekang oleh waktu.